ternyata benar ada neraka, ternyata benar ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke dunia sebentar aja, pasti kami akan beriman. Dan kami sudah yakin sekarang ini. Jadi orang itu semua orang nih di dunia ini Pak Bu, ujungnya pasti akan beriman. Semua akan beriman pada waktunya. Cuma permasalahannya, bermanfaat nggak iman nanti di akhirat itu? Udah nggak manfaat lagi Pak. Semuanya akan percaya kepada akhirat pada ujungnya. Yang sekarang ngaku nggak percaya dengan akhirat, itu akhirat cuman khayalan, surga itu cuma cerita, dongeng, hanya imajinasi. Besok di akhirat mereka nggak bisa ngomong apa-apa, yakin juga ujungnya, cuma udah nggak manfaat. Makanya sekarang ini kita ini berusaha bapak-bapak, ibu-ibu, untuk merasa seolah-olah kita ini sudah melihat langsung apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah iman. Jadi iman itu melihat seolah-olah melihat apa yang dilihat oleh Rasul, mendengar seolah-olah mendengar apa yang didengar oleh Rasul. Jadi kalau Rasul itu bisa mendengar azab kubur, kita ini seolah-olah mendengar azab kubur. Itulah iman. Kalau Nabi itu lagi sholat bisa ngelihat surga sampai mau memetik buahnya nggak jadi, kita ini seolah-olah berusaha melihat surga ketika sholat. Nah ini begitu Pak maksudnya ya. Kalau Nabi itu bisa jumpa dengan Allah di Isra Mi'raj, kita ini seolah-olah jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat. Nah ini namanya iman. Yu'minuna bil ghaib. Allah hadratal mukarramin yang kami muliakan, kami harapkan doanya senantiasa para asatidz, para kiai, para alim ulama, al-dzikra. Semoga Allah SWT sehatkan badan mereka, Allah panjangkan usia dalam taat, walafiat, sehat walafiat, taat, barokah dunia sampai akhiratnya, permudah segala urusannya, manfaat ilmunya. Dan juga semoga kita yang hadir ini tanda Allah menatap, melihat kita dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Karena ciri-ciri orang yang kebaikannya diterima adalah menghasilkan kebaikan baru. Ada kebaikan-kebaikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian ringkasan kitab Al-Adhkar kita Pak. Terakhir kemarin adalah bacaan saat ketika kita ketika apa Pak? Masuk rumah. Nah ini kan 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu kemarin alhamdulillah kita sudah ngaji ataupun juga bahas mengenai bacaan masuk rumah. Sekarang ini kata Imam Nawawi itu membahasnya, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih bisanadil muttasil ilaih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih fid dunya wal akhirah. Babu ma yaqul, bab mengenai zikir atau bacaan idza stayqadha minal lail, apabila ketika bangun malam. Bacaan yang dibaca ketika bangun malam. Wa kharaja min baitihi, dan keluar dari rumah. Antara rumah Nabi sama masjid itu ada space sedikit, ada lorong sedikit. Jadi bukan keluar rumah langsung masjid kan, nggak gitu juga. Nah tetapi apalagi rumah istri-istri Nabi yang agak jauh. Nah sekarang Nabi itu Pak, di antara amalannya sholat tahajud di rumah. Sholat tahajudnya di rumah, sholat jamaah di masjid, sholat sunnah di rumah. Nah, sholat tahajudnya Nabi di rumah, tapi Nabi keluar rumah dulu. Ini hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi itu, beliau ini punya bibi namanya Maimunah, Sayyidatuna Maimunah bintul Harith, bibinya Abdullah bin Abbas, istrinya Nabi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah saya ceritakan, walaupun masih kecil,
ditinggal Nabi itu meninggal, beliau itu usia 15 tahun. Nabi meninggal beliau usia 15 tahunan atau 13 tahun, saya lupa antara itulah. Jadi maknanya Nabi itu hidup beliau masih kecil. Akhirnya ini Sayyidina Abdullah ini dari kecil emang orangnya tuh kepo itu sok pengen tahu gitu Pak. Nah ini kalau anak-anak itu pengen apa-apa tuh pengen tahu, itu mungkin calon ulama. Sering nanya, ntar nanya, penasaran, pengen tahu. Bapak jangan dongkol gitu ya, nanya mulu, udah kerjain aja gitu kan, kadang-kadang gitu. Nah padahal mereka itu punya daya kritis. Akhirnya beliau ini pengen nyari tahu bagaimana ibadahnya baginda Nabi kalau malam. Nabi itu sholat tahajudnya kayak gimana ini hebat sekali ini, anak kecil tapi bisa pengen tahu ibadahnya Nabi kalau malam. Dah, Nabi itu ibadah malamnya kan di rumah. Alhamdulillah beliau ini punya akses untuk nginep di rumah Nabi karena istrinya adalah bibinya beliau gitu. Istrinya Nabi adalah bibinya beliau gitu. Sehingga beliau bisa nginep karena mahram. Ya, kalau rumah Nabi kan gak kayak rumah kita Pak, berkamar-kamar, ada kamar tamu 1, kamar tamu 2, kamar anak 1, kamar anak 2. Ya Nabi itu ya kamar, ya gitu aja ruangan gitu. Nah paling kalau ada pun tambahannya itu hanya sedikit ruangan untuk tamu, sebahagian riwayat begitu. Nah akhirnya beliau ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ini minta izin nginep, tidurlah bareng-bareng itu sama Nabi, Sayyidatuna Maimunah, juga sama beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Jadi anehnya Pak, beliau ini tahu betul kapan Nabi bangun. Maknanya ini bocah ini begadang nungguin Nabi bangun. Lah kalau misalnya pengen tahu sholatnya Nabi terus tidur, ya pasti ketiduran. Jadi nggak bisa ngaji, nggak bisa tahu jadinya ibadahnya itu kayak gimana. Makanya ditungguin ini Nabi kapan bangunnya ini. Kalau tidur pun tidur ayam, sekali gerak ataupun ada suara itu harus kebangun. Ini luar biasanya ini ya. Akhirnya berhasil beliau tahu apa yang Nabi lakukan kalau bangun tidur. Jadi dalam riwayat beliau ini Bukhari, Muslim, Nabi itu bangun Pak, yang Nabi lakukan itu ya kucek-kucek mata, buang ininya. Nah ini sudah pernah kita bahas sunnah bangun tidur ya. Terus kemudian siwak, qoma fatasawwaka, beliau bersiwak atau kita sekarang sikat gigi. Lah, tapi sebelum Nabi itu sholat tahajud, setelah wudhu, Nabi itu keluar rumah terus ngelihat ke langit. Ini dalam riwayat Bukhari itu ngelihat ke langit dulu, baru baca Ali Imran ayat 190 atau di akhir Ali Imran. Silakan buka bapak-bapak, surat Ali Imran paling akhir atau sebelum An-Nisa, biar gampang. Buka surat An-Nisa terus selembar sebelumnya. Nah, itu yang dibaca Nabi itu dari 190 inna fi khalqis samawati wal ard itu sampai akhir surat Ali Imran. Ajib ini. Nah minimal lah Pak, minimal sekarang yang walaupun nggak malam, minimal kita ini ngebaca ayat ini di pagi hari, ngikuti sunnah Nabi. Kalau Bapak benar-benar memang pengen jadi ahli sunnah, kata Imam Nawawi itu minimal kalau kita mendengar sunnah Nabi itu amalkan sekali seumur hidup tuh minimal, biar kita tercatat sebagai orang yang telah mengerjakan sunnah itu. Di antara sunnah Nabi itu adalah malam sebelum tahajud keluar rumah ngelihat ke langit baca ini. Ngerti Pak ya? Ini jarang banget yang saya juga nggak ngamalin ya. Tapi alhamdulillah sebelum saya ngajar saya sudah ngamalin dulu lah paling tidak. Tadi maksudnya. Ya setidaknya ini bisa
bisa ini ya, bisa diamalkan yang walaupun sekali seumur hidup, bisa tiap hari, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, sudah halaman 75 sudah ketemu? Oke ya, ayat 190. Karena ini sampai akhir surat Pak, jadi 11 ayat, 1 lembar setengah. Nah ini kan lumayan ya. Nah makanya biar agak cepat, Bapak Ibu bacanya bareng-bareng aja. Kalau nungguin kalau satu-satu agak lama, jadi waktu kita terbatas ya. Sama-sama ya Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم
wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ini yang dibaca Nabi. Kita bahas sedikit banyak kandungannya, Pak ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda, benar-benar sungguh ada tanda-tanda. Ayat itu alamat. Tanda-tanda apa ini, Pak? Tanda-tanda kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Liulil albab, bagi orang yang punya lub. Albab itu akal, rohnya otak. Ini kalau otak itu ya semua orang punya otak, tapi ruhnya otak itu akal. Jadi sampai binatang pun ada otaknya, sampai ada otak-otak, tapi nggak ada ruhnya, nggak bisa buat berpikir. Orang gila itu ya ada otaknya, tapi nggak ada albab. Nah ini albab itu ya yang bisa memfungsikan otak dengan baik itu ya albab itu. Orang-orang yang punya akal. Alladzina, siapa orang yang punya akal itu, Pak? Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang minum tolak angin, apalagi puasa, itu sama lagi nggak sih? Orang yang cerdas itu kata Allah ini, alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu ingat Allah. Qiyama, berdiri, dalam keadaan berdiri. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring miring atau berbaring. Kata ulama tafsir, makna dari yadhkurunallah ini ingat kepada Allah di sini dua. Pertama, sebahagian ulama tafsir mengartikan, memaksudkan adalah sholat. Sholat itu, Pak, diwajibkan untuk sholat wajib berdiri. Kalau nggak bisa qu'udan, duduk. Kalau nggak bisa berbaring. Nah, jadi yadhkurunallah di sini adalah sholat. Jadi orang-orang yang memiliki akal adalah orang-orang yang sholat dalam berbagai keadaan. Bisa berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu tidur berbaring, tapi tetap sholat. Ini tafsir yang pertama.
Tafsir yang kedua sebagaimana umum, zikir di sini semua zikir. Zikir ketika berdiri, zikir ketika duduk, zikir ketika berbaring. Karena orang nggak mungkin lepas dari tiga keadaan ini selama hidup. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk dan berdiri ya berbaring. Antara tiga ini aja. Bermakna zikir terus. Gitu ya Pak. Itu yang pertama, ciri orang yang punya akal. Akan ada tanda-tanda Allah, akan bisa melihat keagungan Allah di makhluknya, langit dan bumi, siang dan malam. Itu akhirnya hatinya tuh nggak pernah bisa lupa sama Allah, karena yang dilihat tuh Allah semuanya. Kayak orang jatuh cinta, yang diingat tuh mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur. Itu kayaknya pernah dengar lagu itu kayaknya ya. Dulu waktu saya masih kecil itu terngiang-ngiang kayaknya. Jadi semuanya mengingatkan pada dirinya, asik. Sampai rumahnya, temboknya itu kalau lewat depan rumah itu kesem-sem itu, ngedreg-deg, dag-dig-dug, padahal lewat rumahnya doang. Karena yang diingat bukan yang dilihat bukan temboknya Pak, tapi siapa yang tinggal di dalamnya. Nah gitulah lebih kurang. Maka orang-orang yang benar ini imannya, itu ngelihat bumi dunia itu ya begitu, bukan fokus sama ciptaannya, tapi ini langsung ingat Allahnya, ingat penciptanya, bukan fokus sama ciptaannya tapi fokus sama penciptanya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana hatimu terhijab darinya, dari Allah, sedangkan dia yang menampakkan segala sesuatu. Masya Allah, dia wujud, dia nampak, dia zahir, huwa zahir. Allah punya nama Asmaul Husna namanya Az-Zahir. Dia nampak pada tanda kekuasaannya semua ini, nampak ini. Jadi orang-orang tuh wali-wali Allah itu ya ngelihat orang yang diingat Allah, ngelihat cewek cakep itu yang diingat Allah. Ini kita ini cuman lisannya aja dulu ingat Allah nih. Subhanallah, maha indah ciptaanmu, Belgedes. Yang diingat itu justru nafsunya. Ngelihat cewek cakep kok subhanallah, kok ngelihat cewek jelek kok nggak subhanallah, padahal kan sama-sama Allah yang nyiptain. Kan aneh kan? Berarti kan fokusnya sama ciptaannya berarti kan. Saya bilang dulu kan salah zikir, mestinya kan astagfirullah gitu ya. Nah ini ngelihat nenek-nenek ngelihat innalillah, jadi mana tujuan. Minimal mengingatkan kematian lah gitu kan. Itu yang pertama Pak. Jadi bisa melihat Allah pada langit bumi dan bisa melihat Allah pada siang malam. Tanda-tandanya itu kalau zikirnya continue. Zikirnya itu continue. Yang kedua, setelah zikir, fikir. Wa yatafakkaruna. Ada tadabbur, ada merenung, ada berfikir, berusaha memahami fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Ini kok daun ini kok bisa hijau, kok batangnya coklat, warnanya di mana, pewarnanya di mana, terus ada yang kuning, ada yang merah, ini padahal bibitnya satu. Fi khalqis samawati, ini kok orang bisa beda-beda padahal satu bapak satu ibu, warna kulitnya aja bisa beda-beda nih kan. Masya Allah, kita ini kok aneh Pak, masa iya cuman satu tetes air jadi segede gini. Bapak ini pernah bikin gak sih kita nih Pak ya, di depan cermin ini kok saya kok kayak gini gitu, dada hanya setetes air. Mana ada yang bisa bikin dari air bisa segede begini kan. Allahu Akbar. Fi khalqis sama. Jadi merenungnya dulu. Jadi nggak mesti melihat harus tadabbur alam tuh harus manjat gunung dulu. Kan nggak mesti kan? Ya boleh-boleh aja sih emang. Tapi ya hati-hati, sholatnya kejaga. Jangan pacaran di gunung meletus baru tau rasa itu. Ini katanya mau ngapain naik gunung? Tadabbur alam. Malah sholat kagak. Gimana mau tadabbur? Sholatnya ditinggal, nggak ngerti tata cara tayamum pula. Kemudian belum lagi ya macam-macam lah. Belum nanti di atasnya cuman nyanyi-nyanyi,
Nah ini mana tadaburnya ini, Allahu Akbar ya. Cuma nancepin bendera tok ke atas itu, terus foto-foto. Nah ini biar kelihatan keren. Hati-hati, astagfirullahaladzim. Boleh, silahkan tadabur, bagus sekali. Toh juga Nabi Musa juga dipanggil Allah kan ke Gunung Tursina, Pak. Jadi katanya kami ini naik gunung ngikutin Nabi Musa. Ya Nabi Musa kan dipanggil Allah, kamu ini kan. Ya nggak apa-apa juga lah, tapi bolehlah, mubah ini ya. Yang penting jangan maksiat. Ini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus hasil dari tafakurnya itu menghasilkan zikir lagi. Lah hari ini kalau orang fikir mengenai alam itu nggak sampai kepada zikir lagi, itu masalahnya. Neliti ikan. Nah, ikan itu napasnya pakai insang, kemudian gimana cara oksigen masuk ke insangnya, bagaimana macam-macam. Kok bisa dia bernapas dalam air? Tapi nggak sampai hasil penelitiannya itu, hasil ilmu biologinya, fisikanya, sainsnya nggak menghasilkan zikir lagi bahwa Allah yang menciptakan ini. Di buku-buku biologi kita nggak ada kalimat Allah satu kata pun. Bukankah ini aneh ini kan? Jadi fokus sama ciptaan sampai melupakan penciptanya. Inilah maksudnya. Minimal ada kata-kata Tuhan lah itu. Misalnya takutnya ini dibaca oleh non-Islam misalnya, ya kan nggak masalah juga. Kenapa nggak dikaitkan kepada siapa? Allah. Sehingga hanya black kodok di black terus diperiksa dalamnya, tapi lupa sama yang nyiptain kodok, nah, gitu. Itu orang yang ahli kesehatan itu sampai harus memeriksa, maaf Pak, tai Pak, sampai kotoran itu, feses itu diperiksa karena di situ ada penyakit apa segala macam, tapi lupa yang nyiptain penciptanya. Masya Allah. Makanya hasilnya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Allah, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu nggak malu memberi permisalan bahwa dia menciptakan nyamuk ba'udah. Apa fungsinya nyamuk? Oh ternyata memperkaya baygon, memperkaya hit, dan juga obat-obat dan nyamuk lainnya. Nah insya Allah 3 roda nggak usah disemut, udah nggak ada itu mah. Jadi batila, ini nggak mungkin sia-sia. Kenapa alis di sini? Kenapa ada bulu hidung? Padahal kalau keluar-keluar tuh memalukan Pak. Tapi harus ada bulu hidung itu. Bahkan sampai yang bentuknya menjijikan pun juga ciptaan Allah SWT ada manfaatnya. Ini kotoran telinga, ada manfaatnya biar nggak ada serangga masuk ke dalam. Ini kan luar biasa ini. Nggak mungkin sia-sia Allah SWT nyiptain itu, nggak mungkin sia-sia. Subhanak, maha suci engkau daripada berbuat sia-sia. Wala tahsabannal, kata Allah Subhanahu wa taala, afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian itu cuma abath, nggak ada tujuannya? Nggak mungkin. Kalau semua alam ini ada tujuannya, maka manusia itu lebih ada tujuannya, ada tujuan hidupnya. Faqina adzabannar. Maka kalau di dunia ini adalah tujuannya adalah mengagungkan Allah, kami minta perlindungan ya Rabb daripada azab neraka. Jadi ujungnya ingat kepada akhirat, kepada Allah dan kepada akhirat. Rabbana ya Rabb, innaka man tudkhilin nara, sungguh orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, maka betul-betul engkau telah menghinanya. Bapak, miskin itu tidak hina, rapot merah itu tidak hina, badan kurus itu nggak hina, muka jerawatan itu tidak hina,
Tapi yang hina itu kalau angus dalam neraka. Man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Besok hari kiamat orang-orang zalim gak ada penolongnya. Hari ini di dunia orang zalim itu kerjasama, Pak. Orang yang zalim itu dia harus punya channel, harus kuat ini. Jadi akhirnya bekerja sama dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Oh, ini kita harus ada donaturnya ini, bekerja sama orang-orang yang punya duit, punya bisnis. Tapi besok di akhirat malil zalimina min ansar. Mereka nggak punya ansar itu. Mana tuh? Yang selama ini melindungi dengan undang-undangnya, melindungi dengan hukumnya, melindungi dengan aparatnya, nggak ada. Mana itu yang mereka ajak kerjasama dengan bisnisnya, ekonominya? Malil zalimina min ansar. Besok nggak ada. Rabbana innana sami'na, ini iman semuanya ini, Pak. Innana sami'na munadiya. Ya Allah, innana sesungguhnya kami sami'na telah mendengar munadian, orang ataupun makhluk yang memanggil-manggil, menyeru-nyeru, yunadi lil iman, memanggil kepada iman, mengajak kepada iman. Siapa yang dimaksud? Munadi ini, pemanggil ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir lain mengatakan munadian, pemanggil yang manggil ini adalah Quran. Boleh juga semua orang yang berdakwah, ulama, para nabi-nabi, orang yang azan, itu munadia, mereka manggil-manggil. Jadi kami ya Allah telah mendengar orang-orang hamba-hambamu yang menyeru kepada keimanan, memanggil kepada keimanan. An aminu birabbikum. Apa isi dakwahnya Nabi itu? Percayalah pada Tuhan kalian, berimanlah pada Tuhan kalian. Fa'amanna ya Allah, kami telah beriman. Ini namanya tawasul, Pak. Tawasul dengan amal. Apa amalnya? Iman. Ya Allah, jadi kalau amal yang paling terbesar itu apa, Pak? Iman. Keimanan kita itu amalan hati ya. Keimanan kita itu adalah amal paling besar. Sebab tanpa amal iman, amal-amal yang lain ditolak, nggak ada nilainya. Maka kalau kita tawasul dengan sholat hajat, kita sholat hajat baru minta keperluan. Kalau kita tawasul ada yang dengan sholawat, kalau ada yang tawasul dengan istighfar, surat Waqiah, Yasin, ataupun juga macam-macam sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan lafaz tawassul dengan iman. Ya Rabb, hamba telah beriman, hamba mendengar seruan Nabi-Mu untuk beriman, dan hamba ikut beriman. Rabbana faghfir lana. Ini tawassul dengan amal itu disepakati ulama, semua memperbolehkan. Yang diperselisihkan itu tawassul dengan orang soleh, itu perselisihan. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah oke saja, boleh. Nah, tetapi ini tawasul dengan amal itu memang Allah yang ngajarkan langsung, dan Allah sendiri menggunakan tawasul dengan iman. Tawasul itu artinya menjadikan iman sebagai modal untuk mengabulkan doa. Doanya apa? Minta ampun dulu, Pak. Faghfir lana dzunubana. Sebelum minta rezeki, sehatnya, panjang umurnya, berkah keluarga, apa segala macam, minta yang pertama itu Allah ajarin faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupi, kafir, hapus dosa-dosa kami, keburukan-keburukan kami. Sayyi'at itu sifat-sifat buruk kami. Kalau dosa-dosa sudah terhapus, maka ada sifat buruk yang ada dalam diri kami pun ditutup, dihilangkan. Kalau dosa sudah dilakukan, kalau sifat buruk ada dalam diri. Itu bedanya antara faghfir lana dzunubana dengan kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang baik.
orang-orang beriman. Jadi meninggalnya pun di tengah-tengah orang baik. Ini permintaan husnul khotimah. Di antara husnul khotimah itu Pak, bukan hanya amalnya, tapi juga dengan siapa matinya, di mana matinya. Salah satunya tawaffana ma'al abrar, minta sama Allah, ya Rabb, kalau kami meninggal, wafatkan kami di dalam kumpulan orang-orang baik. Makanya dari hidup harus diusahakan ya Pak. Pokoknya kita ini kumpul-kumpul, mau bentuknya sholat jamaah, mau bentuknya majelis zikir, mau bentuknya majelis ilmu, majelis dakwah, majelis-majelis kebaikan, ini berusaha punya komunitas biar meninggalnya pun bersama orang-orang baik. Tawaffana ma'al abror. Ini minta sama Allah. Ini sudah berapa kali Rabbana? Bapak hitung berapa kali Rabbana ya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang engkau janjikan melalui lidah para rasulmu. Ala rusulik, melalui para rasul. Janji surga, janji kemenangan, janji kejayaan, janji keberkahan, janji kebahagiaan. Berikan kepada kami semua janji-janji melalui rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami besok pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau itu tidak mengingkari janji. Ini berapa Rabbana Pak? Boleh dihitung nggak Pak? Mana tadi Rabbana ini? Rabbana ma khalaqta 1, Rabbana innaka man tudkhil 2. Hah? Masa? 4 ya Pak ya? Rabbana innana sami'na 3. Rabbana faghfir lana 4. Rabbana wa atina 5 ya. Ada lagi nggak nih Pak? 5 ya. Rabbana ma khalaqta, Rabbana innaka, Rabbana innana sami'na, Rabbana faghfir lana dzunubana, dengan Rabbana wa atina ma wa atana. Ada 5 Rabbana ya. Setelah 5 Rabbana, ayat selanjutnya apa Pak? Fastajaba lahum rabbuhum, Allah menjawab doa mereka. Jadi kata ulama, sebagian ulama tafsir Pak, kalau doa Rabbananya tuh 5 kali. Ngerti Pak? Karena di ayat ini tadi Rabbana tuh diulang 5 kali. Setelah Rabbana 5 kali, baru ada fastajaba lahum rabbuhum, Allah mengijabah, Tuhan mereka menjawab doa mereka. Rabbana 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 Rabbana. Ngerti ya Pak? Rabbana itu panggilan apa? Manja. Panggilan manja kita kepada Allah. Jadi arti Rabbana itu, ya Allah yang telah memelihara saya dari saya kecil sampai sekarang. Ya Allah yang telah memelihara kehidupan ini. Pemelihara Rabbana itu. Kama rabbayani shaghira. Baru Allah jawab. Udah sampai situ aja deh Pak. Kalau sampai habis mah nanti kesiangan ya. Lupa sarapan nanti kan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.